Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Iya Bu. Nah, bentar Bu, Irfan. izin Bu. Ya, sepertinya nanti itu Bu tetap itu Bu berjalan gitu. Nanti di record gitu Bu. Yang buat bapaknya dia ada kelas tambahan pajak hari ini Bu. Oh, kan, iya bentar sebentar. Oke. Jadi kenapa Pak Irfan? Ya, yang beberapa dari peserta tuh Bu ada kegiatan hari ini gitu Bu. Oh gitu. Jadi Nah, jadi kita gini schedule, tet- taruh eh, schedule. enggak tetap jalan gitu Bu. Cuman nanti kan di record gitu ya Bu. Video recordnya dikirim ke grup Ibu. Oke, kalau begitu. Ya, cuman ini ada satu ini. Ya ada Oh ya. Bang Hafiz ya ada Bu. Terus ini Mm-mm. ada masuk satu lagi Bu. Bentar Bu. Oke, sebentar. Ini audio Ibu agak terganggu sebentar ya. Oke. Boleh siap Ibu. Halo, Assalamualaikum Mas Hafiz. Kok nggak bisa minta mama audio ini kayaknya rusak ya? Hmm. Adakah aktif Mbak Ini Fikriatul Arifah? nggak bisa. Biasanya mau dia. Kok di. Oke, Irfan, suara Ibu cukup terdengar? Cukup jelas Ibu. Cukup jelas. Jelas Ibu. Sebentar kok Ibu kurang ya. Bentar. Sekarang cukup jelas? Cukup jelas Ibu. Oke. Jadi oh ya ada Hafiz ya. Hafiz selamat bergabung. Kemudian Chelsea juga selamat bergabung. Jadi untuk mekanisme acara hari ini bagaimana, Irfan? Baik Tetap. Bu. Untuk kegiatan acara tetap jalan, terus nanti kan ada record ya Bu ya, biar teman-teman nanti kan ketika ada latihan masih bisa nge-review ulang dari video record yang hari ini gitu Bu. Eh, Oke. ya siap Ibu. Bentar Irfan jadikan Nanti ini. kita lanjut ya. Ya berarti kita lanjut Ibu. Dia tuh hanya dua orang itu Bu yang izin gitu Bu. Ya kan peserta Oke. ada lima gitu Bu. Oke. Siap. Kita bisa mulai atau ingin Oh, dibuka terlebih dahulu, Irfan? izin dibuka terlebih dahulu Ibu. Oke, siap. Oke, sebentar ya Bu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini dengan baik dan lancar tentunya. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, sebelumnya saya di sini ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk pengenalan lembaga sendiri gitu ya. Di sini lembaga sertifikasi ini tentunya buat teman-teman semua atau abang-abang atau bapak ibu semua memiliki tujuan yang itu yang sangat beragam ya. Itu tergantung cakupannya nanti di masing instansi bapak ibu semua. Nah, dari tujuan itu tuh yang pertama itu yang harus eh, kita sebagai lembaga gitu kan, lembaga profesi dan sertifikasi itu, yang pertama itu menetapkan tentunya standar profesional gitu. Nah, ini membuat dan menerapkan standar yang tinggi untuk praktik profesional di bidang tertentu. Nah, pada kajian kita, pembahasan kita kali ini, workshop hari ini bisa dikatakan seperti itu. Istilahnya tuh sertifikasinya itu workshop yang bersertifikat gitu ya. eh, di bidang accounting tentunya nantinya bisa membantu tenaga-tenaga akuntan di perusahaan Bapak Ibu Ampu itu lebih update masalah tata kelola sistem informasinya. Nah, selanjutnya itu untuk lembaga ini sendiri kan banyak yang bertanya-tanya gitu. Ini kenapa tidak ada kepastian, kenapa Instagramnya bermasalah gitu. Untuk perizinan itu sudah dapat perizinan dari pemerintah juga gitu kan, sudah ada NIB-nya. Sebelum saya izin share screen dulu sebentar. Nah, ini dia, ini surat keputusan dari Kemenkumham, di mana itu sudah ada nomor AHU-nya yaitu di double 06024 titik AH 0101 di tahun 2003, yaitu menimbang berdasarkan permohonan surat notaris gitu kan, akta yang diterbitkan tanggal 31 nomor 31 tanggal 10 Agustus yang dibuat itu tentang pendirian PT Neraca Mandala Abadi Indonesia itu sudah sesuai dengan pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan. Nah, terus yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf A, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian Badan Hukum PT Neraca Mandala Abadi Indonesia. Nah, yang pertama itu dia mengesahkan pendirian, terus yang kedua modal dasar, yang ketiga jenis persyaratan ini adalah swasta nasional, yang keempat itu mungkin ini lebih ke internal gitu ya. Nah, yang kelima itu keputusan yang itu sudah ditetapkan. Nah, boleh mungkin Bapak Ibu untuk menyatakan legalnya boleh di-scan itu barcode-nya gitu kan. Untuk perusahaan ini sudah istilahnya itu sudah resmi, sudah legal gitu. Lalu yang kedua untuk NIB, NIB-nya tuh istilah perizinan berusaha berbasis risiko gitu kan, sudah ada nomor induknya sendiri yaitu di 261023 0005758. Nah, itu kalau untuk tempatnya pada saat sekarang ini kita lebih kegiatan online, belum memiliki kantor yang tepat. Itu istilahnya tuh semua kolega itu eh, me- melakukan kegiatan itu di tempatnya masing-masing. Nah, dan alhamdulillah untuk cabangnya itu sudah buka satu di Jambi, itu pengampunya salah satu komisaris juga pendiri dari Neraca Mandala juga, yaitu ada Kak Isnaini Rahmi. Mungkin sekian pengantar dari saya. Saya lanjutkan pada kegiatan ini kepada Ibu Instruktur yaitu Ibu Ratnawati Rafli, yang akan memberikan materi serta nantinya tuh pengujian sertifikasi terhadap Excel for Accounting. Nah, kepada Ibu waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat bergabung dalam kegiatan kita yang diadakan oleh PT Neraca Mandala Abadi, ya. Kegiatan berupa Certified Professional Excel for Accounting. Yang mana kegiatan ini nantinya akan kita adakan dalam 3 sesi. Sesi pertama kita akan berlangsung dalam eh, pagi menjelang siang ini. Kemudian sesi kedua nanti jam 2 sampai jam 4 dan sesi ketiga itu berupa ujian gitu ya, ujian sertifikasinya. Dan itu nanti ketentuan dan informasi selanjutnya akan diberikan oleh panitia. Ini selamat datang ada Chelsea Apriuni, kemudian Fikriatul Arifah sama Muhammad Hafizuddin Al Amin.
Oke, selamat datang dan bergabung dalam secara virtual ya dalam acara sertifikasi eh, profesional untuk Excel for Accounting pada pagi hari ini. Oke, mudah-mudahan kegiatan kita izin Pak Irfan kita mulai. Mudah-mudahan Wah, bisa siap berjalan Ibu, silakan Ibu. lancar mulai dari awal hingga nanti Oke. selesainya. Amin ya Dan rabbal kita alamin. semua mudah-mudahan juga bisa mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan nanti di tempat masing-masing di mana Ananda semuanya bekerja. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja sebelum kita masuk kepada bagaimana mengoptimalisasi penggunaan Excel dalam rangka penyusunan laporan keuangan, mungkin kita coba bahas terlebih dahulu, kita kenal kembali terkait dengan apa saja sih komponen-komponen laporan keuangan, yang kemudian nanti itulah yang kita akan tuangkan di dalam Excel for Accounting kita nanti. Jadi untuk yang pertama ini, izin saya share screen terlebih dahulu. Sudah bisa terlihat dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Ini ada Fikriatul Arifah ya? Iya, Bu. Oke, kemudian ini dari alumni Dharma Andalaska atau kalau boleh tahu dari institusinya? Alumni Dharma Andalas juga, Bu, tapi sekarang lagi bekerja di Dinas Pendidikan. Oke, siap, siap. Oke, selamat bergabung juga ya. Kemudian Muhammad Hafiz juga. Kemudian ada eh, Chelsea satu lagi ya. Dan kemudian ada dua peserta lagi kebetulan hari ini kegiatannya bentrok ya. Oke, baiklah. Kita coba ulas kembali sedikit pengenalan ya. Tidak detail memang karena kita nanti akan fokus kepada bagaimana menyusun laporan keuangan. Sudah siap semuanya para peserta? Insya Allah ya, kita mulai ya. Fikriatul, Muhammad Hafizuddin, sama Chelsea. Kita mulai ya. Jadi pengenalan terhadap laporan keuangan itu sendiri kita mungkin akan coba bahas sedikit bahwa kalau kita berbicara laporan keuangan, kita tahu betul isinya nanti adalah berupa informasi keuangan tentang suatu badan usaha yang memang nanti informasinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan siapapun itu gitu kan. Mau investor, kreditor, masyarakat, ataupun kita sebagai seorang akademisi. Dan kita tahu juga bahwa laporan keuangan itu kan merupakan output dari proses akuntansi. Dan ini yang kita coba akan olah pada hari ini. Bagaimana cara tadi menggunakan sistem yang berasal dari software, yaitu berupa program Excel. Dan kita akan coba optimalkan penggunaan Excel tersebut sehingga pada akhirnya nanti kita bisa membantu kita, bisa menjadi alat bagi kita untuk melakukan proses akuntansi dan menyusun. Dan laporan keuangan ini sendiri ada beberapa komponen di dalamnya. Ini sekedar mengingatkan saja ya, karena ini yang kita akan coba tuangkan nanti di dalam Excel for accounting kita. Yang pertama yaitu ada laporan posisi keuangan, kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kemudian ada laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan satu lagi yaitu ada notes to financial statement, itu catatan atas laporan keuangan. Kelima komponen ini merupakan bagian dari laporan keuangan. Lalu yang kita mau nanti buatkan di dalam Excel for accounting-nya adalah mulai dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, lalu kemudian adalah laporan arus kas, gitu ya. Itu yang kita akan coba tuangkan nanti di dalam Excel for accounting kita. Dan ini merupakan eh, kerangka kerangka pikir dari bagaimana hubungan antara laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan dalam perencanaan yang dibuat oleh perusahaan. Pada dasarnya,
perencanaan yang dibuat oleh perusahaan itu semuanya akan tertuang di dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Jadi perencanaan investasi, perencanaan operasional, perencanaan pendanaan, ketiga perencanaan tersebut itu akan tergambar di dalam laporan keuangan. Kalau perencanaan investasi pasti nanti akan bermuara kepada laporan posisi keuangan, tepatnya di sisi aset gitu ya. Di sisi aset itu adalah muara dari perencanaan terkait investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian perencanaan terkait pendanaan itu pasti muara juga di laporan keuangan ada, di mana posisinya nanti akan terlihat di sisi liabilitas sama ekuitas. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana posisi perusahaan, bagaimana dia melakukan perencanaan pendanaannya, sumber pendanaannya yang mana yang dia pilih, bagaimana proporsinya, itu kelihatan di laporan posisi keuangan, di sisi liabilitas sama ekuitas. Terakhir, perencanaan terkait operasional perusahaan. Nah, ini nantinya juga akan bermuara kepada laporan keuangan. Laporan keuangannya mana? Sering kita sebut bahwa laporan laba rugi itu adalah laporan terkait performance manager. Jadi kalau kita ingin lihat nih keberhasilan seorang manajer melaksanakan kegiatan operasional selama satu periode penuh, ya lihatnya itu secara potret cepatnya bisa terpotret dalam laporan laba rugi, gitu kan? Jadi laporan laba rugi itu identik dengan performance indikator bagi seorang manajer. Nah, semuanya tergambar di dalam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas bisnis perusahaan. Nah, ini juga yang perlu kita pahami gitu ya. Walaupun kita nanti menyusun laporan keuangan itu kan laporan keuangan dalam komponen yang 4 tadi kita sebutkan gitu kan. Ada informasi tambahan yang nggak boleh kita skip gitu ya, nggak boleh kita skip. Jadi kalau kita berbicara laporan keuangan sebenarnya ada informasi tambahan yang nggak boleh kita skip, yang juga kita harus baca gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Begitu pula kita nanti dalam menyusun sistem informasi akuntansi perusahaan. Artinya ini informasi tambahan ini menjadi informasi penting gitu ya dalam menyusun laporan keuangan. Mulai diskusi manajemen, laporan audit, catatan atas laporan keuangan, ataupun informasi tambahan yang berupa mungkin pengumuman-pengumuman dari perusahaan, atau mungkin lagi laporan CSR keberlanjutan gitu ya, atau website perusahaan. Itu semuanya kita combine jadi satu, sehingga pada akhirnya memang menjadi informasi keuangan yang utuh bagi suatu perusahaan. Ya, itu tambahan insight bagi kita. Nah, pada dasarnya nanti laporan keuangan yang kita akan hasilkan nanti gitu ya, itu merupakan laporan yang memang usernya adalah eksternal. Gitu ya, usernya adalah eksternal. Jadi kita mendesain laporan keuangan sedemikian rupa gitu ya. Usernya itu adalah eksternal, investor, kreditor, supplier, pelanggan, kita semua masyarakat. Ini adalah pengguna daripada laporan keuangan. Kemudian kita lanjutkan kembali. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara laporan keuangan, oke, kita lihat skemanya di sini ya, bahwa pada prinsipnya kalau kita berbicara laporan keuangan, sebenarnya itu merupakan laporan yang dihasilkan oleh suatu entitas, suatu perusahaan gitu ya. Perusahaan itu dimiliki oleh siapa? Siapa yang memiliki perusahaan itu? Karena pemilik perusahaan itu kan ada eksternal, ada internal. Atau dalam artian yang berkepentingan terhadap laporan keuangan itu ada dua pihak. Yang kita beri di sini istilahnya adalah stakeholder. Nah, stakeholdernya ini mulai dari internal, kita nih sebagai manajerial, kita sebagai pegawai, kita sebagai pemilik. Lalu eksternal ya pelanggan, kreditor, investor, pelanggan, kreditor, pemerintah dan seterusnya so on gitu ya. Nah, ini adalah semuanya merupakan stakeholder bagi suatu perusahaan. Nah, semua stakeholder ini pada dasarnya membutuhkan informasi keuangan gitu ya. Informasi keuangan yang mana nanti bisa dipakai oleh mereka dalam rangka mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu perusahaan harus bisa menyiapkan laporan keuangan atau laporan ya keuangan ini yang kita tahu ini merupakan output dari akuntansi kan gitu ya. Jadi tanpa akuntansi nggak mungkin bisa dihasilkan laporan keuangan. Nah, untuk siapa ya? Untuk para stakeholder. Untuk para stakeholder mau internal mau eksternal pasti semuanya butuh laporan keuangan untuk dari sudut pandang mereka masing-masing dan kepentingan mereka masing-masing. Mereka punya kepentingan yang berbeda-beda gitu ya. Dan
pasti mereka butuh laporan keuangan. Oleh karena itu, eh, perusahaan, manajemen harus memiliki catatan yang lengkap terkait aktivitas bisnis yang mereka lakukan. Bagaimana supaya catatan tadi bisa terrecord secara sistematis, terrecord dengan rapi, gitu ya, tertata dengan baik, kemudian laporannya juga eh, bisa teringkas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Tentu perusahaan harus mendesain sistem informasi akuntansi. Karena sistem itu kan dibuat supaya nanti ada proses yang terukur dan pada akhirnya menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak ada sistem, maka pada akhirnya prosesnya nggak jelas, apalagi outputnya gitu ya. Oleh karena itu, makanya penting bagi perusahaan untuk merancang sistem informasi akuntansi. Nah, kita mulai pada siang hari ini, kita coba rancang sistem informasi akuntansi by Excel. Gitu ya, by Excel dulu kita coba. Jadi setidaknya kita bisa mengoptimalisasi penggunaan alat bantu yang akan membantu kita dalam menyusun laporan keuangan. Gitu ya. Lalu kita rancang sistemnya, sistem informasi akuntansinya, dan pada akhirnya dari sistem tadi maka kita bisa mencatat semua data, transaksi, dan seterusnya, dan bisa disiapkan laporan keuangan yang memang dibutuhkan oleh para stakeholder, gitu ya, oleh para pihak-pihak untuk para pihak-pihak yang berkepentingan bagi perusahaan. Oke, jadi kalau berbicara alur ya, alur akuntansi yang juga kita akan pakai nanti ya dalam menyusun sistem informasi akuntansi kita yang berbasis Excel ya. Eh, Sepakat kita, gitu kan? Ada transaksi, dari transaksi tadi pasti ada dokumen ya kan yang harus dipegang dan dicatat. Karena kalau akuntansi tanpa dokumen nggak mungkin, gitu ya. Semuanya akuntansi itu harus ada bukti. Transaksi harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti nggak bisa dicatat, gitu ya. Jadi dokumen terkait latar belakang transaksi harus ada. Kalau simpelnya kayak faktur gitu yang gampangnya ya, faktur apalagi invoice dan seterusnya. Pokoknya harus ada dokumen yang terlampir di dalam transaksi tadi. Setelah itu kita catat nanti gitu kan. Apa tadi sama? Catatnya kita bikin dalam form nanti jurnal. Jadi di Excel for accounting yang kita akan buat juga itu nanti ada jurnal juga. Jadi kita catat di jurnal. Habis itu nanti dari jurnal tadi eh, kita akan posting dia ke buku besar. Jadi nanti kita juga akan buat itu di Excel kita, buku besar. Sehingga nanti ada prosesnya dalam bentuk neraca lajur gitu ya. Eh, dan itu pada akhirnya bisa kita siapkan laporan keuangan. Finally-nya. Jadi kita akan coba rancang nanti Excel for Accounting yang mana bisa membantu kita dalam mendokumentasikan transaksi, mencatat transaksi dari formulir awal di jurnal hingga nanti bisa kita siapkan laporan keuangan. Mudah-mudahan dari waktu yang singkat ini bisa kita tuntaskan. Jadi oleh karena itu untuk pengenalan ini kita cepat saja gitu ya. Nah, apa proses akuntansi yang kita akan lakukan nanti sama ya, sama. Jadi mulai ada pencatatan, posting gitu ke buku besar, lalu nanti ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, lalu nanti ada neraca saldo yang disesuaikan, ada laporan keuangan. Dan itu semuanya bisa kita desain di Excel. Sehingga pada akhirnya proses-proses ini nggak perlu eh, paper, gitu ya, nggak perlu paper, nggak perlu buku besar, gitu kan, nggak perlu beberapa buku, gitu ya, kalau yang manual ya. Artinya sebelum kita menuju kepada penggunaan sistem yang mungkin membutuhkan pendanaan besar, gitu ya, kita coba desain bagaimana penyusunan sistem informasi kita, sistem informasi akuntansi kita menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, ini yang kita akan logika ini yang kita akan tuangkan nanti di dalam Excel, gitu ya. Logika ini yang kita akan tuangkan di dalam Excel nanti sehingga pada akhirnya di Excel juga kapanpun kita butuh laporan keuangan bisa dapat. Artinya selalu update juga gitu kan. Kalau manual kan tidak kan. Kita harus tunggu dulu, catat dulu, nanti setiap akhir bulan mungkin baru dihitung dan seterusnya. Dan baru bisa dihasilkan di akhir tahun misalnya laporan keuangan. Tapi kalau di Excel ini, kapanpun kita butuh laporan keuangan, datanya sudah update langsung ke laporan keuangan. Gitu ya. Sudah langsung update ke dalam laporan keuangan. Gitu. Nah, ini logika yang sama. Jadi ada akun-akun nanti sama. Jadi kalau kita berbicara mendesain sistem,
akuntansi gitu ya. Dalam hal ini memang harus disiapkan dulu rumahnya. Jadi akun ini ibaratnya rumahnya nih gitu ya. Rumah daripada transaksi-transaksi yang kita akan catat. Jadi kalau ada transaksi-transaksi yang seragam gitu kan kita bikinkan satu rumah gitu ya. Yang semuanya akan kita bikinkan dalam konteks akun-akun. Nah, ini dia gambaran bahwa laporan keuangan itu satu dengan yang lainnya memang nggak bisa terpisah sebenarnya gitu kan. Dan kita yakin, eh, saya yakin semuanya juga sudah pada tahu bahwa laporan keuangan itu bukan bagian yang parsial antara satu dengan yang lain. Itu bahkan merupakan bagian yang saling eh, apa namanya saling berhubungan satu sama lain. Jadi seperti laporan laba rugi, nanti laba terlapornya akan ngaruh kepada laporan perubahan ekuitas, gitu kan? Akan ngaruh kepada laporan perubahan ekuitas. Kemudian nanti laporan perubahan ekuitas tadi nanti laporannya akan ngaruh kemana? Ke laporan posisi keuangan, gitu kan? Nah, artinya ada benang merah yang nggak bisa lepas satu sama lain. Jadi kalau kita bilang berarti bisa nggak disiapkan dulu laporan posisi keuangan? Ya nggak bisa lah, gitu kan? Kalau kita berbicara proses gitu kan tentu yang harus kita clearkan dulu adalah laporan laba rugi. Baru kemudian posisi ekuitas, laporan perubahan ekuitas dan kemudian laporan posisi keuangan. Lalu satu lagi arus kas. Nah, ini dia arus kas. Untuk laporan arus kas juga sama gitu ya. Untuk laporan arus kas itu malah eh, pada dasarnya saldo akhir yang ada di dalam laporan posisi keuangan itu akan tergambar juga di dalam laporan arus kas dalam jumlah yang sama. Gitu ya, dalam jumlah yang sama. Jadi oleh karena itu hubungan antar satu laporan dengan laporan yang lain itu terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Dan laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini adalah standar akuntansi keuangan ya yang berlaku di negara kita yang memang sudah berbasis juga kepada IFRS. Dan kemudian kita juga harus pahami bahwa kalau seandainya laporan keuangan tadi yang kita buat tadi itu akan digunakan oleh para pihak eksternal, itu biasanya pihak eksternal akan meminta pihak ketiga untuk memastikan memang laporan keuangan kita penyajiannya wajar. Dan itu biasanya nanti ada opini auditor yang terkait di dalamnya gitu ya. Jadi laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab manajer. Tanggung jawab kita nih ya, kita memiliki tanggung jawab menyiapkan laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk mengeluarkan pendapatnya gitu ya, sebelum pada akhirnya laporan keuangan tadi dibaca oleh para stakeholder. Oke, ini beberapa kategori opini, Ibu skip saja karena saya yakin Anda semua juga sudah memahaminya. Cuma kita perlu pahami ini adalah bagian yang juga perlu kita pahami. Ini bagian penting dari proses pembuatan laporan keuangan sebelum nanti laporan keuangan tadi menjadi informasi yang utuh yang bisa dipakai oleh para stakeholder. Harus ada opini auditornya terlebih dahulu kalau ini diperuntukkan untuk eksternal. Kemudian lagi untuk keseragaman laporan keuangan, gitu ya. Bagaimana caranya supaya laporan keuangan tadi relevan, reliable, lalu kemudian seragam, gitu ya. Supaya tidak berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dimanapun domisilinya, dimanapun berada, maka disitulah perlu hadirnya standar akuntansi. Karena bagaimanapun standar akuntansi itulah yang akan menyeragamkan dari penyajian laporan keuangan. Jadi harus ada pedoman bakunya. Dan kemudian juga eh, standar tadi juga dibutuhkan oleh auditor sebagai pedoman dia dalam mengaudit, gitu ya. Standar yang ada juga nanti memudahkan pembaca laporan keuangan untuk membandingkan antara satu entitas dengan entitas yang lain karena udah seragam gitu kan. Kalau udah seragam kan udah setara, udah enak membandingkannya. Sehingga pada akhirnya lebih gampang bagi pembaca untuk menginterpretasikan informasi keuangan tadi. Selanjutnya lagi informasi yang oke, ini untuk kita ketahui bahwa informasi yang dihasilkan oleh perusahaan di samping laporan keuangan juga ada beberapa laporan-laporan lain ya yang merupakan laporan penting juga yang biasanya juga menjadi satu kesatuan pada saat perusahaan menyajikan informasi keuangannya. Hanya untuk aktivitas kita pada siang hari ini kita akan fokus kepada penyajian laporan keuangan saja terlebih dahulu.
Dan laporan keuangan tadi komponennya ada yang pertama, laporan keuangan tadi merupakan laporan informasi terkait posisi keuangan, kinerja tadi kan, keuangan perusahaan yang memang bermanfaat bagi si pemakai keputusan, eh, pengambil keputusan dan yang memang si pemakai informasi keuangan tadi. Sehingga oleh karena itu laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban dari manajemen yang memang disusun sebagian besar untuk para pemakai utamanya, biasanya investor dan kreditor. Dan memang wajib disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, apa saja pilar-pilar standar akuntansi yang ada di Indonesia yang harus kita patuhi? Yang pertama PSAK. Jadi kita memang dalam menyusun laporan keuangan harus berkiblat ke sini gitu ya. Pernyataan standar akuntansi. Kemudian apa lagi? SAK etap. Oke, untuk perusahaan-perusahaan yang memang tidak memerlukan akuntabilitas publik ya. Artinya yang tidak go public. Lalu ada standar akuntansi yang berhubungan dengan entitas mikro, kecil, menengah. Jadi ini kalau ibarat level nih, makin ke bawah makin banyak nih toleransinya gitu ya. Untuk yang tiga, tiga teratas ya. Jadi standar akuntansi entitas mikro, kecil, menengah itu lebih lebih sederhana lagi gitu ya, acuannya. Yang paling lengkap, yang paling komprehensif tentu PSAK gitu ya, PSAK. Lalu yang dua di bawah ini adalah standar sudah spesifik ini terkait akuntansi syariah atau terkait perusahaan publik gitu ya, standar akuntansi pemerintah. Jadi ini ada 5 pilar standar akuntansi yang memang harus kita pahami betul. Nah, untuk standar yang kita acu ini memang sudah banyak perkembangannya gitu ya. Bahkan dulu sudah ada namanya PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia. Dan itu sudah ada sejak 1973. Bahkan sebelum ibu lahir juga, apalagi Ananda gitu ya. Dia udah lama sebenarnya gitu ya. Semakin berkembang, berkembang sehingga pada akhirnya sekarang kita sudah punya SAK yang memang update dengan IFRS. Dia sudah go internasional, artinya standar kita juga standar yang mengacu kepada standar yang berlaku secara internasional. Sehingga nanti ada beberapa PSAK-PSAK baru dalam rangka beberapa revisi dan penyesuaian tadi. Jadi banyak PSAK-PSAK yang memang baru gitu ya, yang efektifnya berlaku, ada yang tahun 2015 diantaranya. Di samping PSAK-PSAK yang sudah ada sebelumnya. Bahkan PSAK 1 itu terkait penyajian laporan keuangan, itu di tahun 2015 ada perubahannya. Gitu ya, ada perubahannya. Jadi penting bagi kita sebenarnya untuk memahami ini semua supaya nanti informasi keuangan yang kita sajikan itu sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi ada PSAK 65 dan 66, 67 dan seterusnya gitu ya. Semuanya menjadi pedoman penting dalam menyusun laporan keuangan. Oke. Kalau kerangka konseptualnya itu ada di PSAK 1. Jadi kalau berbicara bagaimana format laporan keuangan gitu ya, apa saja komponen laporan keuangan, apa asumsi-asumsi yang dibangun di dalamnya, maka pedoman kita nanti adalah PSAK 1. Oke, PSAK 1. Kemudian ada PSAK 2 nanti itu terkait penyusunan laporan arus kas. Jadi semua ketentuan yang kita pakai itu harus mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku ya. Nah, ini ada beberapa PSAK yang efektif tahun 2016 seperti yang Anda lihat. Jadi kalau untuk ini memang butuh waktu tersendiri ya. Nggak bisa kita sambil dalam agenda kita untuk membahas secara detail gitu ya. Cuma kita perlu ketahui ini bahwa ini adalah beberapa perkembangan dari standar akuntansi yang berlaku. Oke. Ini ada beberapa, bahkan ada PSAK agriculture sekarang gitu ya, yang dulunya belum ada, tapi sekarang sudah ada. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di agriculture seperti perusahaan apa yang PTPN ya, yang eh, PTP ya PTPN ya, perkebunan ya, perusahaan perkebunan. Itu mengacunya ke sini salah satunya terkait dengan agriculture. Nah, sekarang yang perlu kita pahami juga bahwa laporan keuangan itu punya kerangka konseptual yang tertuang sebenarnya di dalam PSK 1. Jadi bahwa eh, laporan keuangan tadi pada prinsipnya yang pertama adalah itu
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang ada. Jadi SAK yang kita pedomani itu ada Dewan Penyusun Standarnya gitu ya. Ada Dewan Penyusun Standar yang akan menyusun standar yang kita pakai tadi yang memang juga sudah dikembangkan berdasarkan standar lokal yang ada gitu ya. Sesuai dengan sesuai dengan area kayak karakteristik yang ada di Indonesia yang disesuaikan juga dengan standar yang berlaku secara internasional. Karena bagaimanapun mungkin masing-masing negara tentu kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Kemudian lagi kerangka konseptual ini pada prinsipnya konseptualnya, jadi bukan sesuatu yang mengungguli PSAK dan bukan pula PSAK, gitu ya. Jadi ini menjadi pedoman penting dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya lagi, informasi laporan keuangan yang kita akan sajikan ini pada prinsipnya merupakan informasi tentang apa saja sih sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu berapa klaim terhadap entitas atau berapa porsi untuk pemilik atau pemegang modal. Dan kemudian bagaimana perubahan sumber daya dan klaim yang ada gitu ya. Jadi semuanya merupakan gambaran terkait informasi sumber daya dan klaim gitu ya. Klaim itu artinya yang berhak nanti mendapatkan uh, sumber daya tadi kalau seandainya perusahaan mungkin tiba-tiba dinyatakan bangkrut, lalu siapa yang akan menerima? Gitu ya, siapa yang akan menerima sisa hasil eh, perusahaan, sisa hasil aset perusahaan gitu ya, atau sumber daya perusahaan setelah nanti semua kewajiban-kewajiban dibayar terlebih dahulu. Dan laporan keuangan tadi karakteristiknya itu diantaranya yang memang harus relevansi dan representasinya tepat, bisa dibandingkan, kemudian bisa diverifikasi, bisa tepat waktu dan memang bisa dipahami, gitu ya. Ini beberapa hal yang juga perlu kita pahami terkait dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangannya tidak bisa dibandingkan, berarti uh, harus diperbaiki dulu. Karena memang syaratnya adalah laporan keuangan tadi harus bisa dibandingkan dengan perusahaan lain. Artinya mengacu kepada standar yang sama, gitu ya. Dan ini dia PSAK yang kita akan acu dalam menyusun laporan keuangan. Oke? Jadi nanti karakteristik umumnya adalah yang pertama dasar akrual, kemudian lagi nanti ada terkait informasi material dan agregasi, lalu kemudian penyajian juga harus wajar dan sesuai dengan SAK. Laporan keuangan yang kita akan buat nanti posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas gitu ya. Kalau catatan ini nanti sifatnya kualitatif. Nah, laporan keuangan yang perlu kita ketahui juga yang kita review lagi kembali sedikit. Ini pada prinsipnya memberikan informasi posisi keuangan tadi kan kita sepakati, lalu kinerja keuangan, dan satu lagi arus kas. Maka nanti kita bikin sampai dengan laporan arus kas gitu ya. Posisi keuangan, LPK, kinerja keuangan itu laporan laba rugi gitu ya, lalu laporan terkait dengan arus kas gitu ya. Dan ini yang akan jadi pegangan kita juga nanti dalam menyusun Excel for accounting kita. Ini ada beberapa asumsi dasar yang harus kita ketahui juga ya. Dan ada unsur-unsur yang memang harus ada di dalam laporan keuangan. Jadi jangan sampai nanti beberapa unsur-unsur ini nggak muncul di dalam laporan keuangan yang kita buat nanti atau ke dalam sistem yang kita akan desain nanti, ya. Nah, ini komponen laporan keuangan yang tadi sudah kita kemukakan tadi ya di depan, oke. Dan laporan posisi keuangan nanti pada dasarnya merupakan laporan keuangan yang memang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, ya. Jadi nanti ada gambaran terkait aset, liabilitas, dan kemudian ekuitas, oke. Selanjutnya lagi, laporan posisi keuangan juga pada dasarnya perusahaan dapat mengklasifikasikannya mungkin berdasarkan lancar atau tidak lancar, atau mungkin boleh pakai pendekatan lain. Karena untuk beberapa industri tertentu, misalnya perbankan, itu tidak menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar. Ya. Kemudian lagi, nah ini dia. Oke. Komponen susunan detail daripada laporan keuangan. Kalau menurut PSAK satu seperti ini, ya, seperti yang kita ketahui bersama-sama. Dan itu pedoman yang sama yang kita akan pakai nanti. Ini beberapa minimum line yang ada di dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK 1, gitu ya.
Kemudian lagi aset lancar, ya seperti yang kita ketahui lah. Pokoknya intinya itu merupakan aset yang memang akan dijual atau digunakan dalam satu siklus normal, ya, dalam satu siklus normal, dan kemudian tidak untuk diperdagangkan. Kalau itu nanti kategori asetnya, maka pada saat menyusun sistem nanti dia kita kategorikan sebagai aset lancar. Karena bagaimanapun dalam mendesain sistem kita harus pahami dulu ini. Karena nanti kan pada prakteknya perusahaan kan punya banyak aset, punya beragam jenis aset gitu kan. Jadi kalau seandainya kita nggak paham klasifikasi ini, nanti kita memposisikan aset tadi dalam kelompok yang salah. Misalnya kayak mobil gitu ya, atau kendaraan. Kalau kendaraan, biasanya kita kelompokkan ke dalam aset apa yang diketahui. Ada yang tahu tidak? Kalau kendaraan biasanya kita masukin kepada aset lancar atau aset tidak lancar. Ada yang bisa membantu? Fikriatul atau Gilang mungkin? Hafiz? Hafizuddin? Atau Chelsea? Masuk dalam aset tetap, Bu. Aset tetap. Nah, gitu ya, aset tetap ya. Terima kasih Hafiz. Oke. Jadi aset tetap biasanya gitu ya, aset tetap. Tapi hati-hati, kendaraan itu kalau dari lihat dari umur ekonomis ya, kita potret dari umur ekonomisnya, mungkin Anda sebagian bilang aset tetap Ibu. Kalau dari kita potret hanya dari umur ekonomis ya, hanya dari umur ekonomis. Tapi hati-hati, kalau pada saat perusahaan tadi punya kendaraan, tapi kendaraan itu untuk diperdagangkan. Artinya kalau untuk diperdagangkan berarti kan dia akan terjual dalam siklus mungkin nggak sampai setahun udah terjual gitu kan. Jadi untuk diperdagangkan. Nah kalau seperti itu maka tentu kendaraan tadi nggak kita kelompokkan dia sebagai aset tetap, tapi kita kelompokkan sebagai aset lancar. Nah, itu contohnya. Gitu ya. Jadi aset yang sama itu bisa masuk ke dalam dua kelompok, bisa masuk ke dalam dua kategori kelompok. Yang membedakannya sekarang adalah tujuannya untuk apa. Kalau tujuannya untuk dipakai kendaraan tadi, berarti kita akan menggunakannya lebih dari satu siklus operasi kan? Mungkin 5 tahun sesuai dengan umur ekonomis perusahaan. Nah, kalau seperti itu kondisinya, maka betul yang Hafiz bilang tadi, masuk kepada aset tetap. Tapi kalau dia dengan tujuan untuk diperdagangkan, berarti kan paling kita memilikinya hanya setahun, paling lama ya, setelah itu terjual gitu kan. Nah, tapi boldnya adalah untuk diperdagangkan tujuannya. Nah, kalau seperti itu, maka kendaraan yang sama tadi gitu ya, maka tidak sebagai aset tetap klasifikasinya, tapi sebagai aset lancar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu eh, eh, esensi kenapa kita perlu pahami betul karakteristik daripada masing-masing aset tadi. Oke, baik aset lancar ataupun aset tidak lancar, gitu ya. Begitu pula liabilitas sama, gitu ya. Liabilitas jangka panjang tapi yang akan jatuh tempo setahun ke depan, maka kita masukkan dia ke dalam liabilitas lancar. Sisanya masuk ke dalam liabilitas jangka panjang. Gitu. Oke. Lalu berikutnya laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi pada dasarnya kan nanti memberikan informasi terkait berapa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan beserta biaya-biaya atau beban yang memang nanti dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan pendapatan penjualan tadi. Dan pendapatan penjualan ini pada prinsip, laporan laba rugi ini pada prinsipnya itu laporan laba ruginya ada dua pendekatan. Yang pertama, laporan laba rugi itu terpisah antara laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang pertama ya. Yang kedua, bisa jadi laporan laba rugi itu menyatu dengan laporan penghasilan komprehensif. Tuh, ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini beberapa minimum minimum item-item yang bisa kita temui di dalam laporan laba rugi. Oke. Oke. Dan kalau berbicara laporan laba rugi, ada laporan terkait penghasilan komprehensif.
Nah, pada prinsipnya laporan penghasilan komprehensif ini, penghasilan komprehensif ini pada prinsipnya seperti yang Ananda lihat ini, yaitu laporan eh, penghasilan yang pada prinsipnya penghasilan tadi itu bukanlah penghasilan yang memang bukan penghasilan yang bisa diakui dalam laba rugi sebagaimana yang diizinkan oleh SAK. Misalnya, kita mendapatkan keuntungan dari hasil revaluasi aset tetap. Nah, itu kan nggak boleh diakui sebagai laba itu ya di dalam SAK. Maka itu akan kita masukkan sebagai penghasilan komprehensif lain, misalnya, gitu ya. Atau berikutnya lagi, misalnya ada penghasilan yang kita peroleh dari dampak karena penjabaran laporan keuangan. Nah, itu kan bukan dari aktivitas operasional ya, maka nggak boleh juga kita masukkan ke dalam laba rugi. Oke, tapi kita masukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain, gitu ya. Itu ketentuan untuk eh, laporan penghasilan komprehensif lain. Oke, ini dia. Oke, seperti Anda lihat, kalau ini disatukan ya antara laporan laba rugi dengan laporan penghasilan komprehensif lain. Oke. Nah, ini beberapa bentuk daripada penyajian dan laporan laba rugi ya, di mana yang eh, pertama Anda lihat ini pendapatan, kemudian ada beban-beban gitu ya. Jadi pemilihannya berdasarkan faktor historis dan industri. Dia nggak perlu alokasi beban berdasarkan fungsi. Jadi nggak ada di sini beban pemasaran gitu kan, beban penjualan nggak ada di sini. Tapi kalau ini ada pengalokasian beban berdasarkan eh, fungsi. Makanya ada beban penjualan, kemudian ada beban lain-lain dan seterusnya. Oke. Dan satu lagi catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau ini pada dasarnya merupakan informasi yang isinya sebenarnya merupakan informasi detail terkait kebijakan akuntansi yang dipakai oleh perusahaan. Apa dasar pengukuran persediaan, apa kebijakan yang dipakai, apa asumsi-asumsi dalam estimasi. Misalnya kita mengestimasi cadangan piutang tak tertagih sekian, kita mengestimasi umur ekonomis aset tetap kita sekian tahun. Nah, itu harus ada asumsi-asumsi yang jelas yang diinformasikan di dalam catatan atas laporan keuangan, gitu ya. Oke, berikutnya terakhir dalam konteks laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini pada prinsipnya ini adalah laporan yang sekarang ini menjadi laporan penting yang nggak bisa dipisahkan ya. Jadi karena ini menjadi gambaran bagi para pemakai informasi keuangan terkait kemampuan perusahaan dalam mengelola kasnya. Sumber pendapatannya dari mana, penerimaan kas dari mana gitu ya. Lalu untuk apa saja kas tadi dipakai. Ini menjadi informasi penting bagi para pemakai informasi keuangan sebelum dia mengambil keputusan penting bagi perusahaan yang bersangkutan. Mau keputusan terkait investasi atau tidak, mau keputusan terkait akan memberikan pinjaman atau tidak. Informasi terkait laporan arus kas menjadi informasi penting yang biasanya juga jadi dasar bagi si pengambil keputusan. Oke. Dan arus kas ini sama yang seperti yang kita infokan tadi. Dia punya metode, maksudnya ini sama dengan halnya yang kita akan terapkan nanti. Jadi kita harus pilih nanti. Kebetulan nanti dalam menyusun Excel for accounting kita akan gunakan nanti metode tidak langsung, gitu ya. Metode tidak langsung. Jadi ada dua metode yang bisa dipakai nanti dalam menyusun laporan kas. Ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Oke? Dan kedua-duanya boleh dipakai. Cuma kita gunakan nanti metode tidak langsung karena kita akan menggunakan nanti informasi berdasarkan perubahan yang ada di dalam laporan posisi keuangan serta informasi dari laporan laba rugi. Ya. Nah, ini beberapa informasi yang akan dituangkan di dalam laporan arus kas. Ada 3 klasifikasi, operasi, investasi, pendanaan. Oke, operasi berarti berdasarkan ini biasanya aktivitasnya berasal dari pendapatan atau aktivitas lain yang bukan masuk investasi dan pendanaan. Kalau ini biasanya terkait investasi, baik perolehan maupun pelepasannya. Kalau ini pendanaan ini terkait aktivitas yang menyebabkan ada perubahan di komposisi modal ataupun hutang.
ataupun pinjaman gitu ya. Nah, ini 3 kelompok aktivitas yang kita akan laporkan juga, yang kita akan tuangkan juga di dalam eh, penyusunan sistem akuntansi yang berbasis kepada Excel for Accounting. Nah, ini untuk operasional biasanya inflow-nya terdiri dari penerimaan pelanggan, bunga, dividen. Outflow, pembayaran pemasok, bunga atas hutang, pajak, gaji pada karyawan. Ini beberapa contohnya. Lalu kalau dari investasi, ini dia. Kayak penjualan properti, investasi, penagihan pokok pinjaman. Lalu kalau kas, pembayaran kasnya pembelian properti, gitu, kebalikannya, gitu ya. Oke. Nah, ini kalau berbicara tadi metode ya. Jadi dalam menyusun laporan kas itu sebenarnya untuk penyusunan informasi arus kas yang berasal dari aktivitas operasional itu biasanya kan tadi kita sebutkan ya ada 2 metode. Ada metode langsung direct method, lalu indirect method. Nah, kalau indirect method ini biasanya dia lihatnya dari perubahan dari laba lalu dikoreksi dengan perubahan yang ada di laporan posisi keuangan gitu ya ataupun berdasarkan laporan laba rugi. Jadi dari laporan yang ada gitu dari laporan yang ada dilakukan penyesuaian dari informasi laporan yang ada terutama dalam hal ini adalah perubahan yang ada di dalam laporan posisi keuangan, perubahan terkait apa? Aset lancar sama liabilitas lancar gitu ya. Ditambah dengan kerugian-kerugian dan keuntungan yang diperoleh lalu ditambah dengan beban yang bukan kas seperti depresiasi dan amortisasi dan itu nantinya akan mengoreksi laba bersih yang dilaporkan yang kita ambilkan dari laporan laba rugi dan itu akan menjadi informasi terkait dengan arus kas dari aktivitas operasional. Gitu ya, dari aktivitas operasional. Dan ini yang kita akan pakai nanti dalam menyusun laporan arus kas di dalam program kita. Dan perusahaan di US itu bahkan 97.5% itu pakai metode ini. Yang 97,5% pakai metode ini ya. Kalau di Indonesia gimana? Bisa jadi isu yang menarik itu sebenarnya untuk diteliti. Gitu ya. Berapa kemana perusahaan di Indonesia kecondongannya dalam menggunakan atau memilih metode dari penyusunan laporan arus kas tadi. Oke, ini kalau dari pendanaan ya, hasil dari penerbitan, obligasi saham, atau dibayarkan untuk apa? Mungkin membeli treasury stock, menarik obligasi, dan seterusnya, atau untuk membayar dividen. Oke, itu kalau berbicara dari aktivitas pendanaan untuk laporan arus kas. Oke, itu tadi terkait review singkat untuk laporan keuangan dan komponen-komponen laporan keuangan yang kita harus kenali terlebih dahulu beserta standarnya secara singkat ya, serta standar yang ada yang memang harus diacu bagi si penyusun laporan keuangan gitu ya. Karena bagaimanapun laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, dan itu akan menjadi uh, pedoman bagi kita nanti dalam menyusun dan mendesain Excel for accounting kita. Oke, itu materi yang pertama. Mungkin cukup dari Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari partisipan pada siang hari ini. Sebelum kita masuk kepada uh, bagaimana mendesain penyusunan dan pelaporan akuntansi menggunakan sistem akuntansi yang berbasis kepada Excel, gitu ya. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Dipersilakan. Mungkin dikembalikan dulu kepada Irfan. Oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Halo, para partisipan semua. Fikriatul, Gilang, Chelsea, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka mohon izin bisa apakah semua partisipan sudah menerima file Excel yang kita kirim melalui WA Group?
Halo, Fikriatus, boleh mewakili sebentar? Oke, Fikriatul, Arifah, apakah para peserta sudah memiliki dan sudah membuka eh, file Excel yang dikirimkan oleh panitia tadi? Excelnya belum ada, Bu. Kenapa? Excelnya belum ada, Bu. Belum ada. eh Rasa sudah dikirimkan ke belum? Udah atau belum? Udah dikirim tadi. Barusan. Bukan barusan sih sebenarnya. Barusan udah dikirim. Mohon izin tolong dibuka karena kita akan langsung melakukan penyusunan atau kita akan langsung praktek ini langsung. Jadi ada kertas kerja yang diberikan tadi melalui grup. Kemudian nanti pada saat screen-nya kita share, artinya para partisipan itu mengikuti langkah-langkah yang nanti diinformasikan gitu. Jadi nanti ada materi yang tadi sudah di-share kan oleh itu ya, kita share materi yang tadi sudah dikirimkan. Oke, oke, seperti ini. Apakah partisipan sudah membukanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Gilang, Chelsea, apakah sudah dapat materinya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, maka mohon dibuka. Jadi dari materi yang di-share tadi, ada beberapa template yang memang sudah diberikan kepada partisipan semua. Artinya untuk memudahkan para partisipan untuk bisa mengikuti bagaimana proses mendesain Excel for Accounting untuk perusahaan yang kita jadikan kasus di sini ya. Jadi kita punya perusahaan namanya di sini PT Cahaya Pelangi. Kemudian tanggal pelaporan yang kita akan lakukan adalah 30 November tahun 2023. Oke, ini sudah diberikan kepada para partisipan semuanya. Jadi kita akan coba mendesain bagaimana caranya mengalihkan proses akuntansi yang biasanya kita lakukan secara manual. Sekarang kita gunakan Excel, kita optimalkan Excel, sehingga pada akhirnya kita juga bisa mendapatkan informasi laporan keuangan kapanpun kita mau. Gitu ya, kapanpun kita mau. Dan pada akhirnya ini bisa kita terapkan pada perusahaan tempat kita bekerja. Dan logika yang sama nanti bisa kita pakai juga untuk menyusun perencanaan keuangan perusahaan atau untuk penggunaan Excel yang memang sifatnya kita akan memberikan informasi yang memang terintegrasi antara satu informasi dengan informasi yang lainnya, antara satu data dengan data yang lainnya. Artinya logika yang sama bisa Anda pakai nanti untuk menyusun anggaran gitu ya, atau bikin perencanaan bisnis, bikin studi kelayakan bisnis, bikin simulasi bisnis, logika yang sama bisa kita terapkan nanti. Oke. Nah, di sini mudah-mudahan para partisipan sudah membuka file yang dikirimkan. Oke. Jadi, kita akan coba mendesain program Excel for Accounting, yang mana program ini nantinya akan membantu kita untuk melakukan proses akuntansi, mulai dari jurnal, gitu ya, mulai dari jurnal, kemudian nanti ada juga buku besar di sini, kemudian ada juga neraca lajur di sini, ada laba rugi di sini, ada laba ditahan juga atau laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan posisi keuangan, kemudian ada
laporan terkait dengan buku besar pembantu piutang dan hutang, dan kemudian nanti akan ada satu lagi yaitu terkait dengan laporan arus kas. Nah, seperti yang tadi dikemukakan pada waktu tadi di awal, kita dalam menyusun laporan arus kas itu kan ada dua metode, ada metode langsung dan tidak langsung. Nah, kalau yang kita pakai di sini adalah metode tidak langsung. Dari mana kelihatan dari sini? Bahwa kita akan menyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi itu, kita mulai dari laba bersih dulu. Yang kemudian disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang informasinya ada di dalam laporan posisi keuangan. Gitu. Nah, ini Excel for Accounting ini pada dasarnya kita memanfaatkan sheet-sheet yang tersedia di dalam Excel, yang mana nanti sheet-sheet tadi kita akan hubungkan satu dengan lain menggunakan logika, fungsi logika, ataupun fungsi-fungsi formula lainnya, yang pada akhirnya nanti laporan keuangan bisa dihasilkan dari input transaksi yang kita lakukan. Sehingga sheet-sheet ini pada prinsipnya kita akan buatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah kita harus clearkan dulu daftar akun yang kita mau pakai. Jadi mulai dari aset lancar, aset tetap, liabilitas lancar, dan seterusnya. Jadi memang kalau kita berbicara bikin sistem akuntansi, gitu ya, sistem akuntansi yang akan membantu kita menyelesaikan proses akuntansi, hal pertama dulu yang akan dilakukan adalah bikin chart of account-nya, bikin COA-nya dulu. Gitu ya, bikin COA-nya dulu. Karena kalau COA-nya tidak ada, maka akan susah bagi kita untuk bisa membuat sistem yang terintegrasi dan tertata hingga akhir dan teringkas dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah daftar akun yang kita akan gunakan. Dan itu sudah disediakan di dalam file yang dikirim kepada para partisipan semuanya. Selanjutnya, di sini juga nanti hal penting berikutnya adalah kita harus memasukkan semua saldo awal dari semua perkiraan aset kita, liabilitas kita, dan ekuitas kita. Karena nanti saldo awal ini tentu akan berpengaruh kepada proses berikutnya. Gitu ya, akan berpengaruh kepada proses berikutnya. Oke. Setelah akun ini kita desain, maka baru kita buatkan template untuk jurnal umum. Oke, nah kita nanti akan bekerja cuma di sini. Jadi input transaksi di sini cuma. Kalau yang ini nggak perlu input kita. Ini nggak perlu, ini nggak ada apa-apain lagi. Jadi kita akan bekerja di mana? Cuma di jurnal ini aja, jurnal umum aja. Gitu ya. Jadi kita akan menginput transaksi cuma di jurnal umum. Buku besar, neraca lajur, laporan laba rugi, sampai laporan arus kas dan buku pembantu itu akan terisi otomatis dengan sendirinya pada saat kita menginput transaksi di jurnal. Tentu supaya bisa bekerja seperti itu Excel-nya, maka kita harus hubungkan antara satu sheet dengan sheet yang lainnya. Karena kalau tidak kita hubungkan, tentu dia tidak terintegrasi kan, ya. Jadi harus kita hubungkan nanti supaya nanti informasi yang kita catat di jurnal umum itu bisa muncul di laporan posisi keuangan, bisa muncul di laporan arus kas, bisa muncul di laporan laba rugi kalau terkait dengan laporan laba rugi. Dan bisa muncul di neraca lajur dan bisa muncul di buku besar gitu ya. Jadi kita akan coba selesaikan ini, kita coba selesaikan dalam waktu yang tersisa gitu ya, karena memang tidak akan selesai dalam durasi yang tersisa yang kita miliki. Mudah-mudahan para partisipan masih tetap memiliki semangat ya dalam mentuntaskannya. Dan harapannya juga mudah-mudahan partisipan memiliki dan sedang membuka file yang sama. Sehingga pada akhirnya kita bisa sama-sama menyelesaikannya. Karena yang di share ini sebenarnya belum ada programnya sama sekali. Gitu ya. Belum ada formulanya sama sekali. Cuma ini baru isinya template saja.
Jadi ini belum terhubung ke laporan keuangan. Gitu ya. Ini belum terhubung ke dalam laporan keuangan karena ini baru template-nya saja. Oke, mungkin bisa kita mulai dulu. Yang pertama, oke, untuk menu ini sebenarnya itu adalah sheet yang terakhir yang kita akan buat nanti ya. Jadi setelah kita selesaikan semua proses akuntansi kita, supaya kita tidak banyak-banyak membuka sheet gitu ya, maka kita buatkan menunya di awal. Sehingga dari awal ini, cukup di satu sheet ini kita bisa pergi kemanapun sheet yang kita mau. Gitu ya. Nah ini yang kita akan tuntaskan nanti, terakhir nanti gitu ya, setelah programnya selesai kita buat. Yang pertama kita buat adalah chart of account-nya atau daftar akunnya. Kita asumsikan ini adalah daftar akun yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke? Ini daftar akunnya, kemudian ini saldo normalnya, saldo normal debit, dan kemudian ada yang saldo normal kredit. Dan kita tahu betul ya, masing-masing akun itu memiliki saldo normal debit dan kredit. Kemudian ada akun, ada kolom untuk akun laba rugi, ataupun di sini laporan posisi keuangan. Untuk akun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca ini, itu pada prinsipnya nanti kita harus membuatkan di sini mana akun yang akan muncul di laporan posisi keuangan atau neraca, mana akun yang akan muncul di laporan laba rugi. Gitu ya. Jadi nanti ini harus kita buatkan. Karena ini akan jadi asumsi yang kita gunakan nanti dalam menghubungkan antara satu sheet dengan sheet yang lainnya. Terutama nanti ini untuk di laporan keuangan. Jadi Excel tahu bahwa bangunan itu harus muncul di neraca atau laporan posisi keuangan. Bahwa pendapatan dalam hal ini untuk penjualan barang dagang itu akan munculnya di laporan laba rugi. Jadi nanti Excel tidak akan memunculkan penjualan ini di laporan neraca atau LPK gitu ya. Itu gunanya. Oke. Dan ini harus kita pastikan Excel bisa membaca ini dengan baik. Bahwa ini kolom pertama ini adalah untuk nomor akun, kolom kedua ini adalah untuk nama akun, kolom ketiga ini adalah untuk saldo normal debit kredit, kolom keempat ini adalah untuk muara laporan keuangannya, sehingga kita pastikan Excel membacanya, sehingga kita kasih dia notice, gitu ya. Bagaimana caranya? Kita sorot ini, gitu ya. Kita sorot ini, kemudian ini kita minta Excel membacanya menjadi, oke, sebentar, kita minta Excel membaca ini menjadi akun, gitu ya. Kita samakan aja dengan nama sheet-nya. Jadi kalau kita nanti menggunakan ini, rank ini namanya, kita rank nih area ini, sehingga area ini kita beri nama akun. Dan nama yang sama kita akan gunakan nanti pada saat menghubungkan antara satu sheet dengan sheet yang lainnya ya. Jadi kita klik aja di sini, akun, kita klik, kita rename akun. Kalau sudah, lalu kita enter. Kalau sudah, kemudian kita enter. Nah, sehingga pada akhirnya Excel sudah mengenali bahwa rank area yang tadi kita sorot ini, gitu ya, itu menjadi rank area yang diberi nama, sampai mana tadi kita sorot? Oke. Nah, ini adalah rank area yang kita beri nama akun. Gitu. Oke. Nah, ini yang perlu kita lakukan di awal. Kemudian saldo awal ini juga informasi yang kita akan masukkan nanti di sheet yang sama. Di sheet yang sama dengan daftar akun gitu ya, untuk membuat kita juga aware bahwa ini hal pertama juga yang harus kita masukkan nanti. Jadi sebelum kita menginput transaksi, jadi jangan lupakan input dulu saldo awalnya gitu ya, dengan kolom yang sama seperti Anda lihat ini. Ada nomor akun, wajib kita tampilkan nomor akun di sini.
Karena nanti biar Excel juga bisa mengetahui bahwa saldo yang kita buat di kolom debit ini, atau mungkin di kolom kredit ini adalah saldo dari akun yang mana. Jadi nomor akun ini menjadi unique password, unique keyword. Jadi menjadi keywordnya. Sama kayak Anda kan nomor BP ya. Karena biasanya sistem itu pada saat kita mendesain sistem meminta kode unik. Kode unik yang memang membedakan yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kode unik dari Anda dulu pada waktu kuliah, itu kode uniknya adalah BP, gitu kan. Jadi menggunakan BP tadi, kita bisa masuk ke sistem yang mana kita akan menjadi penanda bagi kita, menjadi identitas bagi kita. Nah, begitu pula di sistem yang kita rancang ini, nomor akun menjadi identitas di sini, gitu ya, menjadi keywordnya. Nah, dan ini juga nanti kita akan isi. Oke, jadi ada daftar akun, kemudian ada saldo awal. Nah, berikutnya lagi, setelah selesai kita buatkan rank area tadi, maka sheet berikutnya kita akan buat adalah formulir untuk jurnal. Gitu ya, formulir untuk jurnal. Formulir untuk jurnal ini formulir yang kita akan isi nanti untuk mencatat transaksi pertama kali. Oke, untuk mencatat transaksi pertama kali. Jadi nanti di sini kita akan bikinkan ada tanggal, gitu ya. Ada kode pembantu, ada bukti transaksi. Kalau ada nomor faktur, isi di sini nanti. Nomor invoice, isi di sini nanti. Lalu nanti ada uraian, mungkin ada catatan yang mau kita bikin terkait transaksi yang tadi kita input. Nah, yang kita akan pindahkan nanti tentu jumlahnya kan. Jumlahnya, lalu kemudian akunnya, gitu kan. Jadi kita siapkan satu kolom untuk menginput nomor akun. Karena tadi kita sepakatkan nomor akun ini adalah merupakan identitas yang harus ada di setiap sheet. Karena kalau tidak ada ini, maka nanti tidak bisa diintegrasikan antara satu sheet dengan sheet yang lainnya. Jadi di jurnal memorial atau umum ini harus ada juga ini sebagai identitas. Jadi kita buatkan satu kolom untuk nomor akun nanti, lalu kolom berikutnya untuk jumlah yang debit gitu ya. Yang kredit juga sama. Siapkan satu kolom untuk nomor akun, menginput nomor akun, kemudian siapkan lagi satu kolom untuk menginput jumlahnya. Gitu ya, untuk input jumlahnya. Selanjutnya, kalau itu sudah selesai, maka yang berikutnya yang kita akan lakukan adalah kita akan menginput transaksi ke sini. Cuma kan kalau nomor akun rasanya agak sulit untuk dihafal gitu ya. Jadi misalnya kita akan menginput transaksi dibeli peralatan secara tunai misalnya. Tentu peralatan debit, kreditnya kas gitu kan. 1 juta misalnya. Maka kita akan debit peralatan, lalu kita input nomor akunnya. Karena Excel hanya akan membaca nomor akun, karena itulah yang akan membedakan antara satu akun dengan akun lain. Jadi kalau seandainya inputnya nama akun, nggak bisa di running programnya. Nggak bisa jalan programnya gitu ya. Oke, karena kalau nomor itu kan biasanya identitasnya pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi inputnya nomor gitu kan. Cuma kan susah ngapalin nomor gitu kan. Susah menghafalkan nomor gitu kan. Lalu gimana caranya supaya nomor tadi nggak usah kita pikirin gitu kan. Karena nggak agak ribet nih itunya menghafalnya gitu kan. Nah, sebagai cara supaya kita gampang menginput transaksi, nggak perlu mikirin nomor akun, maka kita tambahkan sedikit logikanya. Kita tambahkan sedikit logikanya supaya nanti yang kita inputkan itu nama aja. Lalu nomor ini akan muncul otomatis gitu kan. Nah, kan enak jadinya kan.
Pokoknya Excel itu tergantung perintah dari kita. Nah, gimana caranya supaya seperti itu ya? Nambah dikit kolomnya. Nambah 2 kolom lagi. Supaya nanti inputnya lebih gampang, gitu kan? Kalau udah ditambah 2 kolom lagi, kolom untuk menginput transaksi debit dan input transaksi kredit, gitu kan? Nah, kalau ini udah kita masukkan, maka akun tadi, yang ini nih, nama akun dan nomor akun ini, itu kita kopikan lagi lah ke sini, gitu ya. Kita kopikan lagi ke sini, hanya urutannya nggak seperti ini. Kalau ini kan urutannya nomor dulu, baru nama kan, gitu ya. Jadi nomor menjadi kolom 1, nama menjadi kolom 2, gitu ya. Tapi kalau di jurnal umum ini, kita balik. Nama menjadi nomor kolom pertama, nomor menjadi kolom kedua, gitu ya. Balik ya, nama menjadi kolom yang pertama, nomor menjadi kolom yang kedua. Oke, apa gunanya? Nah, kita akan lihat nanti apa gunanya ini. Tapi ini kan gampang, tinggal copy paste saja dari akun. Nggak perlu ngetik ulang kembali, gitu kan. Anda cukup copy paste saja. Areanya juga ya boleh di mana aja, gitu kan. Ini kan Ibu bikin di sini supaya kelihatan aja. Boleh di sana, gitu kan. Bahkan juga kalau mengganggu pandangan boleh dihilangkan ini, gitu kan. Nanti pada saat Anda pakai ya program bisa salah gitu kan, ini untuk menyusun logikanya gitu ya, maka Ibu tampilkan. Nah, kita akan minta Excel untuk nanti membaca rank ini. Rank ini di mana pada saat input nama akan muncul nomor gitu ya. Gimana caranya? Nah, kita sorot ini lagi ranknya. Kita sorot ini, lalu kita kasih rank ini. Rank ini kita kasih nama, sebentar. Kita kasih nama akun saja biar beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan apa sebelumnya tadi akun. Oke. Sekarang kita kasih nama akun. Jadi memang saya sangat berharap ini partisipan ngikutin gitu loh. Maksudnya jadi saya berusaha pelan-pelan ya gitu ya. Karena kan programnya tadi sudah di-share kepada Anda, hanya programnya itu memang bukan program yang kita bisa gunakan langsung karena kita harus isi dulu programnya kan. Nah, itu secara virtual kita coba. Oke, kita coba selesaikan program ini. Jadi kita beri nama akun ya. Setelah kita uh, setelah kita klik lalu kemudian kita tulis nama akun, kemudian kita enter. Nah, maka Excel akan membaca ini sebagai nama akun. Oke, sebentar. Bentar ya. Ini tadi kita kasih area tadi. Oke. Hmm. Oke, nama akun ya. Oke, sudah kita ketik ini sebagai nama akun. Eh, sorry, yang kita sorot ini. Yang kita sorot ini adalah nomor apa nama akun saja. Karena ini nama akun ini yang kita akan munculkan di sini nanti. Oke, jadi ini yang akan kita munculkan di sini. Oke, kita coba ya, selesaikan ya. Ini sudah terdetek oleh Excel kan ya, sama-sama kita lihat. Pada saat kita sorot ini, Excel sudah tahu bahwa ini adalah nama akun. Nah, sekarang kita akan coba input transaksi. Kalau jumlah tetap di sini ya. Jumlah tetap kita inputkan di sini. Di sisi debit ini, pokoknya nama akun kita inputkan dulu sebelum menginputkan jumlah. Jadi kayak kita mencatat manual ya. Karena kalau
program sebenarnya ini enaknya kalau Excel bisa kita desain juga sesuai ke yang kita mau inginkan gitu ya. Artinya Excel ini kan masih masih bisa kita eh, desain sesuai dengan apa yang kita inginkan kondisinya. Tapi kalau program yang sudah jadi, misalnya kayak Accurate gitu ya, MIOB, itu kan memang tidak bisa kita apa-apain, desain sistemnya sudah seperti itu. Paling yang kita rubah cuma nama akun dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau MIOB biasanya atau Accurate biasanya pasti inputnya adalah nomor akun gitu kan. Karena bagaimanapun nomor akun itu adalah kode unik yang nggak bisa eh, dirubah dengan nama dan seterusnya. Karena kan kalau nomor itu biasanya identitasnya pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita minta Excel menginputnya kita mulai dari nama saja. Gitu. Jadi kita nggak mau menghafal nomor akun gitu ya. Kita nggak mau mikirin nomor akun. Oke, nah gimana caranya supaya bisa muncul? Tinggal klik-klik aja nama akunnya. Maka kita posisikan kursor kita di sini. Oke, kita posisikan kursor kita di sini. Kemudian kita klik data. Sebentar, home. Klik data validasi ini. Data validasi kita klik. Kita ambil ini data validation. Oke. Kemudian settingnya kita rubah di sini menjadi list. Kemudian listnya itu kita intinya ingin menampilkan list di sini. Jadi kita tinggal klik-klik saja pada waktu mencatat transaksi sehingga muncul listnya langsung. Nah, artinya kita akan menampilkan list lalu eh, yang kosong diabaikan. Jangan diabaikan. Inner blanknya tidak kita checklist gitu ya. Kita biarkan saja. Sumbernya tadi apa tadi nama areanya? Area yang isinya nama akun saja. Tadi kan kita udah bikin ya. Kita kasih namanya tadi areanya adalah nama akun. Kita bikin nama akun. Jangan lupa pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan, nggak terbaca oleh Excel. Karena Excel itu taunya yang namanya formula pasti diawali oleh sama dengan. Kita bikin sama dengan. Kalau sudah, kita okekan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, muncul nama akun. Jadi kalau kita mencatat transaksi misalnya tadi kan eh, dibeli peralatan tunai, maka kita tinggal klik aja di sini. Kalau dibeli peralatan tunai kan berarti peralatan debit ya. Maka kita bikin di sini peralatan tuh. Kita, kita klik aja langsung. Kredit juga sama, ya udah kalau sama tinggal copy aja ini Excel juga kemudahannya. Selagi sama logikanya bisa kita copy. Jadi kita nggak perlu ngetik ulang formulanya gitu ya. Ini juga sama kita copy ke bawah. Oke. Kita copy ke bawah sesuai dengan area yang rank yang kita inginkan sampai selesai lalu kita copy lagi ke kanan. Kita undo sebentar dulu ya. Um, kita copy dulu. Oke. Kita copy, dah, kita tercopy dia, oke. Kemudian baru ini kita copy ke kanan. Tuh. Oh ya, ada satu lagi yang terluput sepertinya. Di data validasi ini, itu juga bisa eh, memberikan sistem alarm. Jadi kalau kita lupa, misalnya tiba-tiba kita ketikkan K gitu kan, dia kan nggak boleh diketikkan sebenarnya gitu kan. Ah, kita bisa bikin sistem alarm di sini. Caranya kita klik lagi data validasi tadi. Kita klik lagi data validasi tadi, kemudian eh,
Oke. Ini kita tambahkan alarmnya. Nih, errornya. Kalau errornya terjadi error seperti tadi, maka kita bisa bikinkan, maaf, salah input misalnya. Jadi nanti Excel otomatis akan memberikan alarm ini kepada kita. Oke, kita coba tes ya. Kita input nih. Oke, ada alarm langsung. Maaf, salah input. Nah, jadi kita tahu bahwa ini nggak bisa diinput. Ya, oke, ini diklik sifatnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa diikuti. Ya, mudah-mudahan saya juga tidak terlalu cepat. Ananda bisa mengikutinya dengan baik. Nah, selanjutnya, eh, tapi belum muncul nomornya di sini gitu kan? Nomornya belum muncul. Kita menghindari input nomor kan gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya setelah kita munculkan nama akun di sini, lalu nomornya muncul gitu kan? Maka kita kasih tahu lagi Excelnya. Kita sorot ini. Jadi logikanya tadi kan ada nama, kemudian setelah itu muncul nomor gitu kan? Makanya kita perlu kopikan tersendiri. Karena kalau di akun tadi kan kebalikannya, nomor dulu baru nama gitu kan? Nah, kalau di sini kita kan maunya setelah nama baru nomor diinputkan gitu ya. Sehingga kita bikinkan tersendiri di sini. Lalu caranya kita sorot ini. Ini kan udah ada nih. Kita sorot dulu sampai sesuai dengan area yang ada. Kemudian kita kasih, oke, kita kasih namanya adalah ini. Itu dia. Coa JM Ibu kasih nama. Kas, eh, Chart of Account Jurnal Memorial. Untuk membedakan dengan ini sebenarnya tadi itu. Untuk membedakan dengan ya dengan yang tadi. Jadi ini sudah Ibu kasih nama adalah COA JM. Jadi tadi disorot kan tuh. Hmm, kita kasih nama COA JM. Nah, ini dia. Kita kasih nama dia COA JM. Jadi sama dibikin di sini. Oke. Di Anda mungkin juga sudah ada itu. Karena ini kan file yang sama ya. Di Anda sudah ada ya. Jadi caranya sama dengan yang akun tadi. Tuh ya, kita sorot dulu lalu kita kasih ranknya apa namanya. Dah. Artinya Excel udah tahu ya ini ranknya seperti ini. Sehingga kita tinggal hubungkan ke sini lagi. Ke jurnal umum atau jurnal memorialnya. Di mana supaya nanti setelah kita menginput nama, lalu Excel akan memunculkan apa tadi di sini? Nomornya. Oke. Berarti kita pakai fungsi apa di sini? Fungsi virtual lookup namanya. Jadi sama dengan kalau Excel kan selalu diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan V lookup. Nah, yang apa yang di look gitu kan? Apa yang dilihat? Lookupnya yang mana nih? Oke. Lookupnya adalah tentu nama akun yang kita input yang mana? Kalau debit dia tentu lookupnya ke sini kan? Tuh, lookup ke sini gitu ya. Jadi lihat nama akun di sini, nama akun yang ada di J berapa ini? J6. Oke. Kemudian setelah dilihat nama akun, kemudian lihat rank COA. Rank apa tadi? Rank COA JM ya. Lihat rank COA JM. Sorry, COA JM. Ini nih. Nah, lihat ini. Ini udah ada di sini kan, karena kita udah bikin. Jadi, lihat rank area yang kita beri nama COA JM. Tapi lihatnya, karena tadi nama udah kan, lihatnya kolom kedua. Jadi titik koma. Oke. Kalau di sini pemisah rumusnya adalah koma ya. Anda sesuaikan lagi ya.
karena masing-masing PC atau laptop itu mungkin settingannya berbeda-beda. Kalau di sini dia koma, oke? Kalau di tempat Anda sesuaikan. Jadi lihat AJM di sini yang tadi kita udah sorot, tapi lihatnya yang di sampingnya atau kolom kedua. Karena kalau ini kan kita anggap kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti lihat kolom kedua. Kalau tidak sesuai, maka berarti false, salah, gitu ya. Lalu tutup kurung, kemudian baru enter. Tuh, ini formulanya. Kalau saya perlihatkan, oke. Nah, ini dia. VLOOKUP J6, COA-JM, lalu kolom kedua. Kalau tidak sesuai, maka salah. Sekarang kita buktikan ya. Kita coba sama-sama buktikan. Kita input di sini, tadi kan kita asumsinya beli peralatan tuh ya. Berarti debit peralatan kan ya. Maka kita cari di sini peralatan. Tuh, muncul nggak nomor akunnya? Muncul kan? Artinya kita nggak perlu menghafal nomor akun. Gitu ya. Kita nggak perlu pusing-pusing menghafal nomor akun. Langsung muncul nomor akun. Excel tetap membaca ini nanti ya. Ini tidak akan terbaca oleh Excel. Ini kita buat hanya untuk membuat kita nyaman menginput transaksi saja. Yang akan dibaca oleh Excel adalah ini. Tetap ini ya. Tetap ini yang akan dibaca nomor akun. Cuma ini kita adakan untuk membuat kita nyaman dalam menginput transaksi. Jadi kita nggak perlu lihat sheet lagi untuk melihat berapa sih nomor akunnya gitu kan. Kan nggak mungkin kita bisa menghafal nomor akun sebanyak ini kan. Gitu ya. Nggak hafal juga oleh kita. Begitu pula walaupun bisa dibuka mungkin di tempat sheet lain gitu ya. Cuma lebih nyaman lagi kalau kita langsung kondisikan di awal. Gitu ya. Nah, jadi terlihat oleh kita semua bahwa setelah kita menginput nama akun, maka otomatis nomornya muncul melalui virtual lookup atau VLOOKUP. Lalu tinggal masukin jumlah nanti. Gitu. Nanti ada kasus, nanti ilustrasi kasus tersendiri untuk penggunaan program ini. Tapi penggunaannya sangat sederhana kok, gitu ya. Tidak akan rumit penggunaannya. Oke, berarti ini kita hapus kembali. Oke. Nah, selesai ya yang debit, kita kopikan dulu ke sini. Semuanya. Supaya nanti pada waktu menginput transaksi, itu kita bisa langsung muncul. Tetapi di sini kok ada NA ini artinya not available. Kenapa not available? Karena memang nama akunnya kan belum muncul. Tentu di sini belum bisa tersedia nomor akun. Nggak masalah gitu ya. Tidak masalah dengan tampilan seperti ini. Nah, untuk yang kredit juga sama. Cuma kalau yang debit, tadi kan lihatnya J6, ya kan? Nah, kalau yang kredit tentu lihatnya K6 lagi. Jadi mau di copy aja rumusnya boleh? Nggak boleh. Tinggal Ctrl C. Tinggal Ctrl V. Selesai. Selesai secara pengkopian ya. Tapi hati-hati. Kalau di Excel, itu pada saat kita pindah ke satu baris atau kolom, maka dia juga akan memindahkan kolom atau baris ke tempat yang sama. Nah, di sini kan kita pindahnya bukan ke sini ya, satu kolom ya, tapi malah pindah dua kolom gitu kan. Padahal di sini kan sebenarnya cuma pindah satu kolom kan. Nah, karena kita pindah dua kolom, jadinya tentu pada akhirnya terbaca oleh Excel kolom L jadinya. Makanya jadinya seperti ini, jadinya terbacanya L jadinya. Nah, itu dia kondisinya kalau kita mengcopy rumus, hati-hati ya. Pada saat barisnya berpindah, kolomnya berpindah, otomatis Excel juga akan memindahkan baris dan kolomnya. Lalu gimana ya? Kita edit saja. Ini L, kita buang, lalu kita ganti dengan K. Gitu. Udah selesai masalahnya. Udah terbaca kan? Nampak ya? Sudah terbaca K6. Lalu kita enter. Dah. Sesuai.
ya kan? Yang kita inginkan membacanya K6, ini tetap sama, ya kan? Konteksnya tetap Chua JM ini yang kita ingin baca. Kalau sudah oke, kita kopikan lagi. Tuh. Jangan lupa kita tes dulu, jalan nggak rumusnya nih, ya kan? Kita tes dulu. Mari kita tes dulu, jalan tidak rumusnya. Tadi pembeliannya debit peralatan gitu ya. Debit peralatan. Mana dia peralatan tadi? Oke, lalu kredit kas ya kan? Belinya tunai kan? Tuh. Dah muncul dia. Ya kan? Artinya enggak cukup membuat kita nyaman dalam menginput transaksi. Nanti ini tinggal jumlah aja lagi. Berapa jumlah yang mau kita inputkan. Gitu. Oke, ini terkait eh, formula yang harus kita buat di jurnal umum atau memorial. Kalau uraian ini input seperti biasa, ya tanggal juga input seperti biasa, input manual. Tapi yang kita kasih warna ini, inilah yang kita akan inputkan nanti, yang nanti akan berpengaruh terhadap eh, formula yang kita akan buat dan kemudian akan berpengaruh juga kepada sheet-sheet berikutnya. Ya, oke. Jadi ini untuk jurnal memorial. Jadi cukup ringkas dan cukup simpel. Nah, ini tempat kita menginput transaksi nanti. Jadi nanti transaksi apapun, mau pembelian, penjualan gitu ya, penerimaan kas, pengeluaran kas, penyesuaian, semuanya kita input di sini. Penutup, jurnal balik misalnya, kita inputnya satu aja di jurnal memorial, jurnal umum. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak sheet, gitu ya, nggak perlu banyak jurnal, cukup satu jurnal saja. Oke? Nah, berikutnya lagi terkait apa yang harus kita lakukan. Logikanya sama. Logikanya sama dengan logika yang kita pakai pada waktu kita berbicara siklus akuntansi. Karena kalau di siklus akuntansi itu kan transaksi pertama kali diinput di jurnal. Sama nih, kita input juga di jurnal. Setelah diinput di jurnal lalu diapain? Ya sama dengan logika yang kemarin kita pakai pada waktu kita berbicara siklus akuntansi untuk proses pencatatan. Maka yang berikutnya adalah posting ke buku besar gitu kan. Maka kemarin Anda bikinlah buku besar gitu kan. Kalau akunnya 10, buku besarnya 10 gitu kan. Akunnya 15, maka buku besar 15 dan seterusnya gitu kan. Makanya banyak yang harus Anda buat dan siapkan. Nah, di Excel logikanya kita pakai juga, harus kita pakai logikanya. Nah, artinya dari jurnal ini kita perlihatkan juga buku besar. Kenapa? Ya sebenarnya buku besar ini bisa di skip sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya buku besar ini opsional. Kalau kita berbicara program, opsional. Boleh dibuat, boleh tidak. Cuma kalau tidak dibuat, kita nanti nggak bisa melihat. Misalnya kayak kas, ini berapa ya saldo sekarang terakhirnya? Berapa ya saldo posisi akhirnya? Kan itu kalau di buku kas kan kelihatan kan berapa saldo akhir dari masing-masing perkiraan. Gitu ya. Karena kalau di jurnal memorial itu kan semua transaksi ditumpuk jadi satu. Sehingga kalau controllingnya nggak kelihatan. Kita pengen lihat nih kasnya kemana aja nih, berapa pengeluarannya, berapa. Nggak kelihatan memang kalau di jurnal memorial. Nggak kelihatan karena semuanya masuk jadi satu kan. Jadi tidak ada pengelompokan-pengelompokan. Itu maka gunanya buku besar itu. Kita bisa melihat secara satu-satu. Gitu ya, secara satu-satu bisa kita kontrol aset kita. Per masing-masing. Jadi kalau kita ingin lihat berapa sih saldo kas kita, nggak kelihatan di sini. Karena ini kan semua transaksi masuk ke sini, nggak kelihatan berapa saldo kas. Maka itu gunanya buku besar. Karena buku besar ini akan menampilkan mutasi transaksi untuk masing-masing akun. Untuk masing-masing akun. Kita ingin lihat berapa posisi nilai persediaan misalnya. Kelihatan kan. Karena di buku besarnya ada. Oke. Nah, sekarang ini juga formatnya sudah kita sediakan gitu ya. Artinya kalau ini
bukan hal mendasar lah. Ini kita bisa membuatnya dengan baik insya Allah. Ini juga sudah tersedia. Ini format biasa saja ya. Kalau ini desainnya dikembalikan kepada Anda. Di rancangannya modelnya ini nggak cantik nih, nggak eye catching nih seperti ini gitu kan. Ini dikembalikan kepada Anda. Bagaimana caranya supaya eh, ini menjadi menarik gitu ya. Ini menjadi menarik. Nah, sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana mengintegrasikan apa yang ada di jurnal muncul di buku besar. Oke? Apa yang ada di jurnal muncul di buku besar. Maka, seperti yang tadi dibilang, nomor akun nggak boleh nggak ada. Karena inilah yang menjadi identitas. Sehingga di buku besar, nomor akun dulu, pastikan dia ada muncul. Oke? Dan nomor akun ini, kita maunya juga, pokoknya jangan diketikin. Tinggal klik-klik aja. Maka lakukan hal yang sama kayak tadi. Mungkin sebentar ya. Apakah di sini area yang disorot tadi? Coba kita cek sebentar. Nah ya, artinya kita kasih rank, kita kasih list nomor akun ini tersendiri. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa tampil dalam list tersendiri? Anda sorot ini, rank yang mau Anda tampilkan itu, yang tadi ya, yang di buku besar itu kan Anda pengen nampilin nomor akun aja tuh. Anda sorot ini, lalu kemudian Anda kasih nama ranknya nomor akun. Harus dikasih nama. Karena kalau nggak dikasih nama, nanti pada saat kita menampilkan sumbernya yang mana, nggak bisa, nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau udah kita kasih nama, nanti kita tahu, oh ini sumbernya ada di rank, namanya adalah nomor akun. Oke? Kalau penamaannya terserah, nggak harus sama dengan ini. Pokoknya penamaannya membuat gampang Anda mengingatnya saja. Nah, ini yang kita tampilkan di sini menggunakan sama yang tadi. Pakai data validasi gitu kan. Kemudian lagi settingnya list, nomor akun, sama kayak tadi. Anda oke kan gitu ya. Lalu pakai error alert nggak boleh. Kalau salah, stop, salah misalnya. Stop, salah. Misalnya gitu ya. Boleh pakai ini juga. Nah, Anda tinggal klik-klik aja lagi. Oke. Anda tinggal klik-klik saja. Lalu nama akun. Nah, kalau nggak ditampilkan nama akun, tentu kita nggak tahu kan, nggak hafal gitu ya. Gimana caranya supaya nama akun ini juga bisa langsung terdeteksi setelah kita menginputkan nomor. Nah, berarti logikanya adalah nomor input duluan, baru nama. Gitu ya. Nomor input duluan, baru nama. Berarti logika itu ada di mana? Ya, adanya di sini. Nomor input dulu yang pertama, baru kemudian yang kedua aset. Ya, logikanya ada nomor dulu, baru ada nama kolom kedua. Karena kalau Excel kan dia bacanya berurut. Makanya di sini kita lakukan logika yang kebalik. Nama dulu baru nomor untuk membuat ini bisa dibaca oleh Excel yang di sini ya, yang di jurnal ya. Oke. Nah, untuk buku besar ini kita input nomor dulu, baru kemudian namanya muncul. Seperti yang di sini. Nomor baru nama. Berarti ini kolom pertama, berarti ini kita anggap kolom kedua, kolom B ya. Oke, kita bikin rumus yang sama. Pakai apa tadi? Virtual lookup sama itu juga. 5 menit lagi ya, maaf ya. VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Oke, apa yang di lookup? Yang di lookup itu adalah yang tadi, yang kita bikin di nomor akun tadi. Apa tadi kita kasih nama rank areanya? Akun kalau saya nggak salah ya. Jadi, VLOOKUP. Lookupnya yang pertama ini dulu. Ya kan? Lookup itu, lookup di 5 ini ya, D5 itu. Kalau udah dilihat itu, lalu cari di rank yang namanya akun. Cari di rank yang namanya akun, yang tadi tuh, yang di daftar akun. Tapi yang dipindahkan adalah yang kolom keduanya saja. Yang isinya adalah nama. Kalau tidak cocok dengan itu, maka isikan false. Lalu tutup kurung. Lalu enter. Nah, tuh. Muncul langsung kas. Ya kan? Kenapa? Karena Excel membaca
udah ada 1,0,1,0,0, maka yang berikutnya kas lagi kolom keduanya. Nah, itu logika yang sama yang dibaca oleh Excel. Yang ketiga juga penting nih kita tahu, ini akun ini saldo normalnya debit atau kredit, ya kan? Nah, untuk bisa menampilkan ini, sama sebenarnya juga pakai, bukan eh, sebenarnya memang benar-benar sama ya, benar-benar sama. Ini juga pakai virtual lookup. Cuma nanti nih kita coba cek ya. Virtual lookup-nya yang mana nih? Yang ini sama, yang ini, yang mana ya? Yang ini. Hanya kalau tadi kan Excel kita minta melihat kolom kedua tuh ya. Sekarang kolom ketiga supaya muncul debit atau kreditnya. Oke? Jadi rumusnya gimana, sama persis dengan yang ini. Hanya kalau ini isinya 2, kalau sekarang kita ganti 3. Yuk kita coba. Sama dengan V lookup, buka kurung, lookup-nya tetap nomor akun ya, look-nya tetap nomor akun. Lalu rank area yang kita minta lihat adalah Excel minta kita kita minta dia melihat rank yang kita kasih nama akun tadi kan. Lalu cocokkan dengan lihat kolom ke berapa tadi? Kolom ke berapa tadi? Ketiga ya. Kolom ketiga. Oke, kalau tidak cocok maka false gitu kan. Itu sebenarnya rumusnya ya. Lalu enter. Tapi kayaknya terisi D langsung ya. Betul ya? Kas memang debit ya. Oke. Tapi kayaknya nggak enak deh bacanya kok D gitu ya. Kita maunya debit gitu ya. Kita maunya debit gitu ya. Atau kredit gitu ya. Jadi jangan disingkat seperti itu saja. Boleh. Kalau kita ingin seperti itu, maka tentu ada 2 alternatif. Bisa jadi diisikan D itu artinya debit, atau selain itu artinya kita terjemahkan sebagai kredit. Gitu ya. Artinya kita minta Excel menerjemahkan kalau D itu tolong diinputkan debit. Atau kalau D tolong terjemahkan itu menjadi debit. Atau yang kedua, kredit. Nah, berarti kan ada option tuh. Kalau ada option, berarti pakai fungsi if. Kalau ada opsional, berarti tambahkan if di belakang. Karena jika kan, jika D isikan debit, selain dari itu isikan kredit. Kan pilihannya cuma 2 ya. Dah. Oke, nah jika bikin sini ya, tambahkan sama dengan. Jadi dari hasil logika yang pertama tadi, kalau ternyata hasilnya ditemukan adalah D, oke, hasil ditemukan D, maka D itu artinya tolong diterjemahkan sebagai debit. Karena dia ini adalah absolut, maka kasih dengan tanda kutip di atas, kutip di akhir. Selain dari itu, isikan dia kredit. Akhiri dengan itu. Baru kemudian tutup kurung. Mana dia? Nah, itu dia. Ya, karena dia absolut, bukan angka, maka harus diawali dengan tanda kutip, akhiri dengan tanda kutip. Kalau tidak terbaca oleh Excel. Kemudian kita enter. Tuh, dia. Ya kan? Langsung dibikin debit. Kalau tadi kan D aja ya, sekarang dibikin debit. Coba kita ganti yuk. Kalau dia seandainya di sini adalah yang saldo normalnya kredit, berarti hutang ya. Kebaca nggak sama dia? Tuh, langsung dibikin kredit juga. Berarti rumus kita sudah terbaca. Oke? Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 ya, kurang 2 menit. Ibu rasa cukup untuk materi sesi yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Kalau seandainya nanti terlalu cepat, tolong dikemukakan pada waktu sesi yang kedua, ya. Sehingga sama-sama nanti bisa terikuti dengan baik keseluruhan materinya. Sehingga nanti pada waktu ujian di akhir, ya, di sesi terakhir itu bisa maksimal juga dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih semuanya para partisipan pada siang hari ini. Izinkan Ibu untuk stop sharing dulu ya. Kita kembali lagi ke dalam ruangan diskusi kita. Oke, mungkin karena sesi satunya sudah berakhir, minta izin Ibu kembalikan kepada Bapak Irfan kembali. Oke, ada pertanyaan, Chelsea?
Chelsea ada pertanyaan kah atau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Hafiz, izin. Ya Bu, tadi bertanya pas tadi di Bentar, Excel. kenapa suaranya kecil, Hafiz ya? Apakah ada yang salah dengan audio Ibu ya? Tapi karena jauh juga sih Bu dari mikrofonnya, dari laptop itu. Oke. Jadi kenapa? Tadi pas ya, di masukin rumus false tadi kan apa namanya itu venue tulisan S tadi Ya. kan ternyata ada kutip yang ketinggalan jadi udah udah bisa gitu Bu. Mungkin ini ya boleh. Maaf, Hafiz dan para partisipan semua. Kalau boleh open kamera nggak apa-apa. Maksudnya biar jadi tahu juga Ibu bahwa bisa langsung raise hand kan. Sebentar Ibu gitu. Jadi karena kalau tidak itu tidak tahu Ibu apakah sejauh mana kesulitan para partisipan mengikuti. Jadi kalau memungkinkan karena tidak terlihat oleh Ibu atau bersuara saja. Izin Ibu tertinggal gitu. Karena memang harapan Ibu adalah Anda buka file tadi, lalu sama-sama gitu kan, sama-sama kita tuntaskan gitu ya. Diminta maaf juga Ibu kalau tadi ada yang tertinggal. Nanti infokan yang mana yang tertinggal ya. Dan suara Hafiz sangat kecil, Hafiz. Ya Bu, karena nggak tahu nih di laptop mikrofonnya sebelah mana jadi nggak Iya ya, agak jauh ya aja ya, dari nggak dari apa-apa. laptop gitu Bu. Soalnya nggak pakai Ya, handsfree juga gitu kan jadi agak jauh juga gitu Bu. iya. Tapi suara Ibu terdengar tidak, Hafiz? Kedengaran Bu? Terdengar ya, oke. Dengar Bu. Jadi tadi tertinggal sedikit ya. Ya, tinggal sedikit. Jadi apa Hafiz coba lagi, ulang lagi VLOOKUP terus Oke. tanda kutipnya. Tadi masukinnya tuh kutip satu bukan kutip dua, jadi nggak kebaca gitu kan. Seharusnya kan Kenapa? kutip dua. Seharusnya kan kutip dua gitu Bu, bukan kutip Oh satu. iya, Jadi kemasuknya itu betul. kutip satu gitu Bu. Itu dia. Oh, mau Excel ataupun program apapun ya, basicnya ya, mau pakai eh, pakai apa software apapun kalau kita bikin program itu memang titik aja kurang, nggak kebaca, Ya, gitu kan? error gitu. Nggak kebaca, memang itu. Ya, jadi nggak susah, cuma memang agak sabar dikit ya, karena kan Ya, kita bikin program. Kita desain program, memang sabar aja sih yang dibutuhin gitu kan. Eh, kalau tingkat kesulitannya mah enggak lah gitu ya, dia sederhana kok gitu ya. Hanya yang dibutuhkan di sini memang kesabaran sama kesabaran, ketelatenan satu lagi mungkin ya. Oke, oke, terima kasih Hafiz. iya Bu. Ya, ada lagi yang ingin dikemukakan atau ditanyakan? Hafiz nanti Ibu mohon masukan ya. Sejauh mana apakah terlalu cepat atau gimana ya? Oke. Oh, siap Bu. Siap Bu. Ibu mau nanya Bu, itu untuk sesi terakhirnya pretest nanti itu apakah kita bikin program atau menjalankan program yang sudah ada, Bu? Mungkin menjalankan program yang sudah ada, tapi ada beberapa yang Ibu kosongkan nanti. Jadi Siap, nggak Bu. dari awal. Ada beberapa seperti ini nih sekarang ini kan ada yang beberapa Ibu skip kan. Iya, Bu. Nah, tapi kita isikan mungkin seperti itu ya. Karena kita kan kondisi nggak memungkinkan. Nah, Siap, Bu. Siap. maksudnya waktu ya durasi ya. Iya, Bu. Bikin whole package itu kan memang butuh seharian itu, gitu ya. Seharian, bahkan 2 hari, 3 hari gitu ya. Ibu aja butuh beberapa hari gitu ya maksudnya, karena disambil soalnya ya, disambil. Oke, Siap, Bu. ya. Makasih Hafiz ya. Ya, sama-sama, Chelsea, Ibu. Ratu, apakah ada pertanyaan? Oke, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya udah jam 12 ya. Oke, kita akhiri dulu sih. Ini izin nih, Ibu tutup saja lah. Gitu ya. Kita lanjutkan kembali, nanti kita berkumpul jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2 ya, oke. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan hingga bisa menuntaskan kegiatan kita nanti sampai jam 4, insya Allah ya. Oke. Terima Ya, kasih Bu. semuanya pada hari